Tekanan udara di kamar operasi itu positif supaya bisa mendorong Kembali lagi di program yang memperlihatkan potret peristiwa dan kejadian yang terjadi di Universitas Indonesia, UI The City. Di 2 episode sebelumnya, Sobat MTV kan sudah tahu nih awal mula bagaimana RSUI terbentuk dan juga fasilitas unggulan yang mereka miliki. Nah, sekarang saatnya yang paling ditunggu-tunggu, RSUI Tour. Penasaran mau lihat RSUI lebih dekat? Yuk kita keliling sekarang. Ya, saat ini kita berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit UI. Pada saat pasien datang, maka pasien bisa turun dari ambulans di tempat ini, lalu kemudian pertama-tama akan dinilai di triase di tempat ini. Kalau kita lihat tempatnya udaranya terbuka karena kita ingin mengantisipasi seandainya pasien tersebut sedang menderita penyakit yang dapat menular lewat udara. Nah, kalau seandainya teridentifikasi sebagai pasien infeksius, pasien tidak masuk ke dalam ruangan tersebut, namun akan didorong ke ruang untuk penerimaan pasien dengan infeksi melalui udara. Nah, sekarang kita masuk ke tempat pasien gawat darurat. Jadi ini adalah contoh tempat tidurnya. Lalu di dalam fasilitas gawat darurat ini kita punya ruang gaduh gelisah. Dan juga kalau kita lihat di sini, inilah fasilitas untuk pasien-pasien dengan infeksi yang bertekanan udara negatif. Di dalam fasilitas gawat darurat ini kita juga memiliki ruang operasi. Ya, jadi ini adalah ruang operasi untuk keadaan gawat darurat seandainya kita harus cepat melakukan tindakan. Tekanan udara di kamar operasi itu positif supaya bisa mendorong kuman keluar. Ya, kita lihat di sini juga semuanya ada peralatan pneumatic tube ini untuk mengirim sampel pasien ke laboratorium ataupun menerima obat dari farmasi. Ya, sekarang ke farmasi. Jadi tempat farmasi ini dilengkapi dengan daerah yang kita peruntukkan untuk melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga bagaimana menggunakan obat-obat yang khusus misalnya. Permisi. Di bagian farmasi juga dilengkapi dengan pneumatic tube untuk melakukan distribusi obat ke seluruh bagian dari rumah sakit. Yang membedakan adalah
Saya rasa pneumatic tube yang cukup banyak itu juga sudah membedakan. Ya, kita punya pneumatic tube cukup banyak. Nah, ini adalah ruangan untuk meracik atau mengolah ya obat-obatan yang bersifat beracun. Dalam hal ini obat-obatan untuk pengobatan kanker. Karena kalau obat-obat tersebut tidak diproses secara benar, maka dia berpotensi bisa bahkan menyebabkan kanker kepada tenaga farmasi yang sedang memproses obat-obatan tersebut. Oleh karena itu digunakan isolator yang lengkap yang betul-betul memisahkan obat yang sedang diproses dan orang yang sedang mengerjakan proses pengolahan obat tersebut. Ruangan di dalam fasilitas farmasi ini bertekanan positif secara umum karena dia harus bersifat bersih. Namun di dalam ruangan untuk pengobatan untuk mengolah obat kanker itu dia bertekanan negatif. Jadi ruangan tekanan negatif di dalam fasilitas bertekanan positif. Ini untuk mencampur obat-obat yang sifatnya harus steril, sangat steril untuk mencegah masuknya bakteri dan jamur ke dalam obat-obatan yang sedang kita siapkan. Mungkin itu kelebihan dari fasilitas kita di farmasi ya. Selain tentunya sistem IT diupayakan untuk benar-benar menunjang pengelolaan obat-obat di instalasi farmasi. Jadi di lantai 1 ini juga ada fasilitas untuk endoskopi misalnya, untuk dokter-dokter spesialis. Kita lihat di sana poliklinik untuk endoskopi. Iya, jadi di sini kita melihat fasilitas untuk perawatan stroke. Jadi untuk perawatan kegawat daruratan jantung dan pembuluh darah. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, ruang perawatan pasien ini diupayakan untuk mendapatkan sebanyak mungkin cahaya dari luar. Jadi dengan demikian pasien masih tetap merasa adanya kontak dengan alam sebanyak mungkin. Dan menurut penelitian, adanya kontak antara pasien dengan alam itu akan lebih mempercepat kesembuhan pasien. Karena dia merasa terstimulasi ya agar bisa lebih cepat sehat. Nah, kita lihat di sini di gedung di seberang sana adalah energy center kita. Jadi gedung tersebut di dalamnya terdapat generator untuk menghasilkan energi darurat yang kita butuhkan pada saat listrik mati, dan juga ada instalasi untuk air conditioning. Kita bisa lihat dari atas ini, semua udara dialirkan dari sana masuk ke dalam gedung yang terpisah di rumah sakit ini lewat jalur bawah tanah. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi paparan antara pasien dengan berbagai getaran yang bisa timbul dari mesin-mesin yang berada di energy center tersebut. Ini adalah daerah tunggu keluarga pasien untuk pasien-pasien yang keluarganya dirawat di ICU dan high care unit. Kami berupaya memberikan ruangan yang cukup besar bagi pasien dan keluarga, juga menyediakan fasilitas untuk sholat juga di daerah ini. Di dalam sana adalah koridor untuk pasien yang sedang dirawat dari high care, juga untuk tempat perawatan stroke ke ICU. Saat ini kita menuju daerah ICU. Kita
masih memiliki ruangan kosong yang banyak sekali, yang suatu waktu nanti bisa dilengkapi tinggal menambahkan tempat tidur, maka ICU kami bisa menampung pasien dalam jumlah yang cukup banyak. Saat ini jumlahnya baru sangat terbatas, mungkin bisa dari sini saja dilihat ya. Ya, inilah bagian yang berfungsi. Setelah lihat-lihat IGD dan ruang ICU, rasanya masih banyak ya tempat yang belum kita kunjungi di rumah sakit yang berdiri di atas lahan seluas 74.000 meter persegi ini. Jadi, saksikan kembali RSUI Tour Part 2 hanya di episode UI The City selanjutnya. Kita sekarang berada di fasilitas forensik. Ini untuk menimbang, ini adalah peralatan MRI-nya sendiri. Dari sini kita bisa